Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Wijayani Putri, BP 1801051001. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan pertama saya, yaitu pengukuran redaman menggunakan OTDR, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Tekukan Makrobending dengan Faktor Variasi Jari-Jari Terhadap Rugi-Rugi Pelemahan Intensitas Cahaya Kabel Fiber Optik Single Mode Jenis DAC 12 core. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Yang kedua, mahasiswa mampu memakai software aplikasi Fiberizer Desktop Setup N. Yang ketiga, mahasiswa mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. Pengertian OTDR. OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi serat optik dalam domain waktu. Bagian yang dianalisis oleh OTDR adalah jarak akan insertion loss, reflection yang ada, dan loss yang muncul di setiap titik. Selanjutnya, OTDR akan menampilkan informasi-informasi tersebut di bagian layar tampil. Karakteristik OTDR. Berikut beberapa karakteristik tersebut. 1. Mengukur ORL atau Optical Return Loss yang timbul akibat refleksi cahaya dikarenakan adanya sambungan kabel atau konektor. Kedua, mengukur end-to-end loss di dalam suatu span kabel serat optik. Yang ketiga, mengukur splash loss yaitu sebuah loss yang ditimbulkan karena sambungan kabel serat optik sebelumnya putus atau dikenal juga dengan istilah fiber cut. Yang keempat, mendeteksi sebuah degradasi power output dari sumber cahaya optik atau laser source yang berupa perangkat transmitter optik atau OSN, metro, DWDM atau lainnya. Yang kelima, mengukur panjang dari kabel serat optik. Yang keenam, mengukur jarak yaitu titik lokasi dari suatu link berupa ujung link atau disebut juga dengan patahan. Fungsi OTDR. Fungsinya yang pertama yaitu mengukur loss dalam satuan panjang. Loss yang ada saat instalasi fiber optik akan mengonsumsikan redaman dari fiber optik tertentu yang ada dalam loss per satuan panjang dari kabel. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap sambungan dan juga konektor saat instalasi. Prinsip kerja OTDR. 1. Mekanisme kerja OTDR. Pada umumnya mekanismenya adalah 1. Sinyal-sinyal cahaya yang dimasukkan ke dalam serat optik. 2. Sebagian sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Ketiga, sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Keempat, waktu tempuh sinyal dinyatakan untuk menghitung jarak. Berdasarkan mekanisme di atas, dapat ditentukan beberapa parameter yang dapat diukur oleh OTDR. Yang pertama, jarak dalam hal ini titik lokasi dalam satu link, ujung link atau patahan. 2. Loss yang masing-masing splash atau total loss dari ujung ke ujung dalam satu link. Ketiga, atenuasi. Keempat, refleksi dari besar refleksi. Hasil perhitungan OTDR diberikan dari persamaan jarak sama dengan C per N kali T per 2. C merupakan kecepatan cahaya dalam ruang hampa, T waktu, N indeks bias. Yang kedua, tampilan OTDR. Yang pertama, backscatter. Backscatter sinyal diterima karena adanya relax scattering dan Fresnel reflection di mana kekuatan sinyal yang terukur 20.000 kali lebih tinggi daripada kekuatan reflex scattering. Kedua, pembacaan non-reflective event. Seperti ini gambarnya. Ketiga, pembacaan reflective event. Tampilan ujung fiber di dalam alat OTDR. Fiber N. Seperti ini. Tampilan dead zone pada OTDR. Bahan dan peralatan yang digunakan, laptop dan software Fiberizer Desktop Setup. Langkah kerja: install software Fiber Setup. Login menggunakan Gmail. Masukkan data. Setting panjang gelombang dari software. Tampilkan dan gambarkan hasil grafik. Hitung redaman total transmisi. Log diagram pengukuran. Ini berupa data percobaan yang diambil dari aplikasi Fiberizer Desktop.
yang mana merupakan data-data yang diambil merupakan keterangan dari tabel di bawah ini. Pertama yaitu tabel 1 tanpa bending 1310 nanometer. Di sini dapat dilihat bahwa kita dapat mencari lossnya dengan cara mengurangkan P-in dengan P-out-nya. P-out dengan P-in-nya. Di mana didapatkan hasil sebesar minus 28,31 dB. Sedangkan pada saat jari-jari 1490 didapatkan nilai sebesar minus 28,34 dB. Di sini dapat dilihat semakin besar jari-jari maka semakin besar pula nilai loss yang didapatkan. Jika ditinjau lagi pada tabel 2 tanpa bending dengan 1550 nanometer, kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti itu. Maka dapat disimpulkan pada praktikum kali ini, semakin besar jari-jari yang kita gunakan dalam melakukan suatu pengukuran atau pemasangan serat optik, maka akan semakin banyak atau semakin besar loss yang didapatkan akibat jari-jari tersebut. Di sini terdapat 10 tabel dan kita lihat ke 10 tabelnya memiliki hasil yang seperti itu. Kita lihat di dalam analisa. Di sini dapat kita lihat loss yang tidak menimbulkan refleksi terjadi karena penyambungan kabel fiber optik yang tidak sejajar satu sama lain. Hal ini dianggap wajar karena besar fiber optik sendiri sebesar rambut manusia. Loss yang bersifat reflektif yang ada pada OTDR berbentuk lonjongan ke atas. Loss yang bersifat reflektif terjadi pada bekas pemasangan konektor ada patahan dan akhir dari fiber optik. Di sini dapat lihat salah satu cara mengurangi loss tersebut dengan menggunakan jaket yang tahan terhadap tekanan. Bengkokkan pada radius paling kecil makrobending umumnya sebesar jari-jari. Bahwa dari variasi diameter makrobending yang diberikan, semakin kecil diameter lekukan maka semakin besar rugi makrobending yang dihasilkan. Pada perhitungan yang didapatkan nilai loss pada jari-jari 1310 lebih kecil daripada loss pada jari-jari 1490. Dapat dilihat maka semakin besar jari-jarinya semakin besar loss yang diterima. Panjang gelombang sumber menentukan pemaduan gelombang cahaya pada Weber. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa panjang gelombang 1310 nilai selisih daya keluaran lebih besar dibandingkan panjang 1550. Hal ini berarti bahwa panjang gelombang 1310 memiliki rugi-rugi daya yang terrefleksi lebih besar daripada panjang gelombang 1550. Hal ini terbukti untuk yang tanpa bending dan yang pakai bending. Jadi panjang gelombang yang semakin besar mampu mengurangi loss pada fiber optik. Baiklah, hanya itu presentasi saya untuk laporan pertama saya untuk praktikum 1. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.